Pada tutorial sebelumnya, kita telah menyinggung sedikit tentang komponen yang berjenis container, yaitu linear layout. Linear layout berfungsi sebagai parent bagi komponen child. Pada video ini, kita akan membahas secara lebih detail mengenai linear layout beserta atribut-atributnya. Linear layout merupakan container yang berfungsi untuk mengatur tata letak komponen-komponen di dalamnya atau komponen child dari linear layout. Linear layout merupakan salah satu container yang paling banyak digunakan, karena selain simple, penggunaannya juga cukup mudah. Linear layout menyusun komponen child ke dalam stack atau tumpukan berdasarkan orientation tertentu. Linear layout mensupport dua orientation, yaitu horizontal dan vertikal. Orientation horizontal berarti komponen child tersusun pada arah horizontal atau mendatar dari kiri ke kanan. Sedangkan orientation vertikal berarti komponen child tersusun pada arah vertikal atau dari atas ke bawah. Untuk mengatur orientation dari linear layout, kamu bisa menggunakan atribut orientation. Baik, kita akan coba praktek menggunakan linear layout. Buat sebuah file layout dengan nama activity_linear.xml. Sebagai catatan, karena kita hanya ingin melakukan eksplorasi pada file layout dan tidak akan menggunakan file layout tersebut pada activity, maka kita hanya perlu membuat file layoutnya saja. Untuk melihat hasilnya, kita dapat menggunakan jendela preview pada mode split. Untuk membuat file layout, klik kanan pada folder layout, kemudian pilih new, kemudian pilih layout resource file. Gunakan file name activity_linear dan ubah root element menjadi linear layout. Setelah itu tekan OK, buka file activity_linear.xml yang baru saja dibuat, kemudian masuk ke mode split. Terlihat bahwa secara default Android Studio menggunakan orientation vertikal pada linear layout. Kemudian buat 4 buah button menggunakan kode XML dan beri teks pada masing-masing button secara berurutan button 1, button 2, button 3, dan button 4. Gunakan wrap content untuk layout width dan layout height. Setelah selesai, hasilnya dapat dilihat pada jendela preview. Terlihat bahwa keempat button tersusun secara vertikal. Untuk mengontrol posisi child pada linear layout, kamu bisa menggunakan atribut layout gravity. Terdapat beberapa pilihan untuk atribut ini sesuai dengan orientation yang sedang aktif. Pada orientation horizontal, terdapat beberapa opsi, yaitu bottom, top, dan center vertikal. Sedangkan pada orientation vertikal, terdapat opsi left, right, dan center horizontal. Baik, buka kembali file activity_linear.xml. Kita akan mencoba membuat button 1 menjadi berada di kanan dan button 2 berada di tengah. Posisikan kursor pada button 1, yaitu sebelum atribut teks, kemudian tekan enter. Kemudian ketik GRA, akan muncul pop-up, kemudian pilih layout gravity, kemudian pilih right. Terlihat pada jendela preview, button 1 berada di kanan. Kemudian posisikan kursor pada button 2, tekan enter, ketik GRA, dan pilih layout gravity. Kemudian pilih center horizontal. Hasilnya terlihat bahwa button 2 menjadi rata tengah. Baik, sekarang waktunya kuis. Ubah layout keempat button sehingga menjadi seperti ini, yaitu button 1 berada di kiri, button 2 berada di tengah, button 3 berada di kanan, dan button 4 kembali di kiri. Silakan pause video ini dan silakan kamu coba mengerjakannya sendiri. Baik, kita coba jawab bersama. Button 1 berada di kiri. Gunakan layout gravity left pada button 1. Kemudian gunakan layout gravity center horizontal pada button 2 dan gunakan layout gravity right pada button 3. Selesai. Sekarang kita akan coba menggunakan orientation horizontal pada linear layout. Buat sebuah file layout baru dengan nama activity_linear2 dan gunakan linear layout sebagai root element. Kemudian, ubah orientation pada linear layout menjadi horizontal. Kemudian, buat 4 buah button dan beri nama masing-masing button 1, button 2, button 3, dan button 4. Gunakan wrap content untuk layout width dan layout height. Terlihat bahwa keempat button tersusun secara horizontal. Baik, waktunya kuis lagi. Sekarang, ubah layout keempat button menjadi seperti ini, yaitu button 1 di atas, button 2 di tengah, button 3 di bawah, dan button 4 di atas. Silakan pause video ini dan silakan kamu mencoba mengerjakannya sendiri. Baik, kita coba jawab bersama. Button 1 sudah sesuai, tidak perlu dirubah. Kemudian, gunakan layout gravity center vertical pada button 2, kemudian gunakan layout gravity bottom pada button 3. Selesai. Baik, waktunya kuis lagi. Buat sebuah file layout baru dengan susunan seperti ini. Perhatikan bahwa tinggi dari button 3 bersifat fleksibel, yaitu memenuhi space sisa yang ada pada parent. Pada kondisi portrait, hasilnya terlihat seperti ini. Tetapi jika kondisi handphone dirubah menjadi landscape, tinggi button 3 akan menyesuaikan, yaitu seperti ini. Silakan pause video ini dan silakan kamu coba mengerjakan sendiri. Baik, untuk mengerjakan kuis tersebut, kita perlu mengetahui fungsi dari atribut layout weight. Atribut layout weight berfungsi untuk memberikan bobot pada ukuran komponen. Komponen dengan layout weight lebih besar akan mendapatkan proporsi ukuran yang lebih besar. Misal, terdapat 2 buah button.
button A dengan layout weight 2, kemudian button B dengan layout weight 3. Maka ukuran width dari button A adalah 2/5 dari width parent, sedangkan width dari button B adalah 3/5 dari parent. Angka 5 didapat dari penjumlahan layout weight button A dan button B, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Baik, sekarang kita akan coba menjawab kuis tersebut. Buat file layout baru dengan nama activity weight dan gunakan linear layout sebagai root element. Kemudian buat 4 buah button dan beri nama masing-masing button 1, button 2, button 3, dan button 4. Gunakan wrap content untuk layout width dan layout height. Kemudian, tambahkan atribut layout width sama dengan 1 pada button 3. Terlihat bahwa tinggi dari button 3 akan memenuhi space yang tersisa pada parent. Coba ubah layar menjadi landscape. Terlihat bahwa tinggi dari button 3 berubah mengikuti tinggi dari parent. Baik, berikut adalah kuis terakhir pada video ini. Silakan buat file layout baru, kemudian buat 5 buah button, yaitu button 1, button 2, button 3, button 4, dan button 5. Atur button-button tersebut agar tersusun seperti berikut, yaitu button 1 berada di tengah, button 2 di kiri atas, button 3 di kanan atas, button 4 di kiri bawah, dan button 5 di kanan bawah. Silakan kamu mencoba untuk mengerjakannya sendiri, akan tapi kita tidak akan membahasnya pada video ini. Tapi jangan khawatir, kita akan membahasnya pada video tutorial berikutnya.